Assalamualaikum teman-teman Milanisti semua, ketemu lagi dengan Maestroza Channel. Sebelum nonton video-video kita, jangan lupa untuk di subscribe dan tonton videonya sampai habis ya, supaya Maestroza bisa terus semangat berbagi info tentang klub kesayangan kita, AC Milan. Emerson Royal pilih nomor punggung keramat, warisan Ricardo Kakak. Bek kanan asal Brazil, Emerson Royal akan bergabung dengan Rossoneri setelah AC Milan dan Tottenham Hotspur mencapai kesepakatan transfer permanen. Tottenham Hotspur akan menerima sekitar 15 juta euro plus bonus untuk transfer ini. Emerson Royal dijadwalkan tiba di Italia dalam beberapa jam ke depan untuk menjalani pemeriksaan medis sebelum menandatangani kontrak di Casa Milan. Dalam laporan yang sama disebutkan bahwa Emerson Royal telah memilih nomor punggung 22. Nomor yang sebelumnya dikenakan oleh legenda Milan dan sesama pemain Brazil Ricardo Kakak. Pemilihan nomor ini menambah sentuhan sejarah pada transfer Emerson yang diharapkan bisa mengikuti jejak gemilang pendahulunya. Dengan kedatangan Emerson Royal, pelatih Paulo Fonseca kini memiliki opsi tambahan di posisi bek kanan yang akan bersaing dengan Davide Calabria untuk posisi starter. Selain itu, Emerson juga diproyeksikan sebagai pengganti jangka panjang jika Calabria memutuskan untuk pindah saat kontraknya berakhir dalam 11 bulan mendatang. Kedatangan Emerson Royal menjadi bagian penting dari strategi AC Milan untuk memperkuat skuad musim ini. Setelah Alvaro Morata dan Strahinja Pavlovic, Emerson menjadi rekrutan ketiga yang menunjukkan ambisi Rossoneri untuk kembali ke puncak sepak bola Eropa. Alvaro Morata siap bimbing Francesco Camarda. Striker baru AC Milan Alvaro Morata menyatakan komitmennya untuk membantu pemain muda Francesco Camarda berkembang. Dalam konferensi pers yang digelar kemarin, Morata bahkan menyebutkan bahwa ia siap duduk di bangku cadangan demi memberi kesempatan bagi Camarda yang disebut-sebut sebagai salah satu talenta besar masa depan Rossoneri. Francesco Camarda sendiri menghabiskan musim 2023-2024 dengan tim Primavera Milan dan tampil sangat impresif. Salah satu momen paling mencolok adalah penampilannya di Liga Pemuda UEFA, di mana ia menghadapi lawan-lawan yang usianya jauh lebih tua. Penampilannya tersebut membuktikan kualitasnya sebagai pemain muda yang patut diperhitungkan. Selain itu, Camarda juga mencatatkan debutnya di tim utama AC Milan. Ia masuk dari bangku cadangan dalam pertandingan melawan Fiorentina di San Siro, sebuah pengalaman yang pasti menambah kepercayaan diri untuk bersaing di level tertinggi. Alvaro Morata, striker nomor 9 baru milik Milan meskipun ia memilih nomor punggung 7, ditanya mengenai pandangannya tentang Camarda dan masa depannya pemain muda Italia itu. Morata mengaku sangat terkesan dengan talenta Camarda dan menyatakan keinginannya untuk membimbing sang pemuda. Ucapan Morata ini memperlihatkan sikap kepemimpinan dan keinginan kuatnya untuk berkontribusi tidak hanya di lapangan, tetapi juga dalam perkembangan generasi pemain berikutnya di Milan. Dengan dukungan dari Alvaro Morata, menarik untuk dilihat bagaimana peran Francesco Camarda dalam tim utama di bawah asuhan pelatih Paulo Fonseca. Meskipun belum jelas apakah Camarda akan langsung mendapatkan kesempatan bermain sebagai starter, satu hal yang pasti adalah ia akan terus berkembang dan mungkin mendapatkan lebih banyak kesempatan bermain di tim utama. Dalam musim 2023-2024, Morata sendiri telah mencetak 21 gol dan memberikan 5 assist dalam 48 penampilannya untuk Atletico Madrid, menunjukkan kualitasnya sebagai penyerang papan atas. Dengan pengalaman dan mentalitas pemenang yang dimilikinya, Morata tentu bisa menjadi mentor yang tepat bagi Francesco Camarda. Hampir dijual, Alexis Saelemaekers perlahan kini mulai jadi andalan Paulo Fonseca. Alexis Saelemaekers secara mengejutkan telah menjadi salah satu pilihan utama Paulo Fonseca di AC Milan selama musim panas ini, meskipun sebelumnya diperkirakan akan segera hengkang dari klub. Menurut laporan dari Milan News, Saelemaekers awalnya diprediksi akan meninggalkan Milan pada musim panas ini. Setelah menghabiskan musim lalu dengan status pinjaman di Bologna, banyak yang menduga bahwa Bologna akan memanfaatkan opsi untuk mempermanenkan sang pemain.
Namun, keadaan berubah ketika Bologna yang tengah menghadapi pergantian pelatih dan kebutuhan finansial di area lain memutuskan untuk tidak mengontraknya secara permanen. Keputusan ini membuat Saelemaekers kembali ke AC Milan dengan status yang belum pasti. Milan pun harus mencari pembeli baru untuknya. Namun, kurangnya minat konkret dari klub lain memberikan Saelemaekers kesempatan untuk membuktikan dirinya sekali lagi. Situasi ini dimanfaatkan dengan baik oleh Saelemaekers. Dengan absennya beberapa pemain penting yang terlibat dalam turnamen internasional, Saelemaekers menjadi salah satu pemain yang paling sering digunakan oleh Fonseca selama pramusim. Penampilannya yang konsisten membuatnya menjadi bagian penting dalam rencana tim meskipun statusnya masih dalam ketidakpastian. Meskipun demikian, masa depan Saelemaekers di Milan masih belum sepenuhnya jelas. Dengan jendela transfer yang masih terbuka sekitar 3 minggu lagi, kemungkinan penjualan masih ada jika tawaran yang menguntungkan datang. Namun, tidak menutup kemungkinan pula bahwa Saelemaekers akan tetap menjadi opsi rotasi yang berharga bagi Milan dalam musim yang penuh dengan pertandingan. Monaco sakit hati ke AC Milan. Monchada siapkan tawaran baru untuk transfer Youssouf Fofana. Direktur AC Milan Giovanni Monchada tengah berusaha keras untuk memperbaiki hubungan dengan AS Monaco guna memfasilitasi transfer Youssouf Fofana yang telah lama diincar oleh Rossoneri. Menurut laporan dari calciomercato.com, Monchada menyadari bahwa Monaco sengaja menghalangi upaya Milan dalam merekrut Fofana. Hal ini disebabkan oleh strategi AC Milan yang lebih dulu menjalin kesepakatan pribadi dengan sang pemain dan agennya sebelum membuka negosiasi resmi dengan klub pemilik. Pendekatan ini membuat Monaco merasa tidak dihargai, terutama karena Milan sudah memiliki perjanjian kontrak dengan Fofana sejak awal musim panas. Monaco menilai tindakan Rossoneri ini tidak etis dan memilih untuk bertahan pada penilaian transfer sebesar 35 juta euro. Situasi ini semakin rumit ketika West Ham United datang dengan tawaran yang memenuhi permintaan Monaco sebesar 35 juta euro. Namun, Fofana menolak pindah ke klub Liga Primer tersebut karena keinginannya yang kuat untuk bergabung dengan Milan. Selain West Ham United, Manchester United juga menunjukkan minat serius terhadap gelandang berusia 24 tahun ini. Kondisi ini membuat posisi negosiasi Milan semakin terdesak, mengingat persaingan dari klub-klub besar Eropa. Tawaran terakhir yang diajukan AC Milan adalah 17 juta euro termasuk bonus, angka yang jauh di bawah penilaian Monaco. Menyadari hal ini, Monchada dikabarkan siap meningkatkan tawaran menjadi 25 juta euro dengan bagian tetap tidak lebih dari 20 juta euro. Harapannya, angka ini bisa meluluhkan hati Monaco dan mengamankan jasa Fofana sebelum jendela transfer ditutup. Dengan hanya 1 tahun tersisa dalam kontrak Fofana di Monaco dan keinginan kuat sang pemain untuk pindah ke San Siro, Milan berharap bahwa tawaran terbaru ini akan cukup menarik bagi klub Ligue 1 tersebut. Demikian informasi dunia sepak bola terupdate hari ini. Untuk kamu yang gak mau ketinggalan seputar informasi sepak bola Eropa, silahkan like, subscribe, dan share video ini. Terima kasih.